Kembali lagi dengan saya Luis Kelvin. Hari ini kita akan belajar membuat game menggunakan Greenfoot. Hari ini game yang akan saya buat adalah game menangkap buah. Jadi pertama-tama yang akan kita lakukan adalah membuat file Greenfoot baru, yaitu new java scenario. Lalu kita buat nama foldernya. Ya, dan pilih juga locationnya. Setelah dipilih, dia akan membuat tab baru otomatis ya. Nah, di sini bakal masih kosong. Pertama kita atur dulu myworknya. Myworknya kita akan buat dengan ukuran 400 x 600. Untuk image-nya akan kita atur sesuai dengan yang akan kita pakai seperti background, keranjang, dan lain-lainnya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan foto-fotonya. Jadi kalau kalian memasukkan foto, itu tempatnya ada di images. Dan untuk memasukkan sound ada di folder sound, dan sound harus berformat WAV ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat beberapa aktor. Di sini aku akan menyediakan aktor, yaitu aktor keranjang, buah, bom, dan juga counter. Pertama kita buat dulu subclass aktor misal buah ya, buah, lalu bom, lalu keranjang, dan terakhir game over. Untuk counter kita akan menggunakan class yang sudah disediakan oleh Greenfoot, yaitu kita klik kanan, klik kanan, import class, lalu pilih counter. Di sini biasanya dia sudah memakai gambar counternya sendiri, cuman karena saya mempunyai counter baru, jadi saya akan set image, yaitu pertama pilih set image, lalu ganti. Dan di mywork akan kita pilih background, lalu kita klik kanan new mywork. Setelah itu dia akan muncul, ini adalah halaman bagian mywork ya. Kita save work terlebih dahulu. Setelah itu pertama kita akan memasukkan kayak keranjangnya mau taruh di mana, counternya mau ditaruh di mana, bom buah taruh di mana. Pertama kita buat dulu keranjangnya. Kita masukkan di sini. Untuk buah kan kita masukkan beberapa lah ya, 3. Lalu juga masukkan bom 1. Jadi untuk coding yang pertama yang kita akan mulai dari untuk keranjang, keranjangnya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Code yang akan kita pakai adalah code ya, yang pertama adalah kita akan menggunakan tombol A dan D untuk menggerakkan kiri dan kanan, yaitu kita masukkan ke dalam sudut file ini dan masukkan kode if Greenfoot is key down A, yaitu berfungsi sebagai jika tombol A ditekan maka set location get x -3 berarti berarah ke kiri.
Setelah itu kita gunakan if input is di down D, maka set location getX plus 3. Ya, setelah ini kita compile, lalu coba jangan lupa ya, kalau misalnya kita habis memasukin ini, jangan lupa kita save word agar dia di compile. Coba kita run apakah berfungsi. Nah, ada berfungsi ya untuk yang kanannya. Lalu setelah itu kita akan membuat untuk buah. Kita taruh dulu ya buahnya. Kita akan membuat code untuk jika untuk membuat buahnya terus ke bawah. Set dulu, lalu buka buka. Pertama kita masukkan set location. Nah, fungsi ini adalah untuk terus ke bawah. Contohnya seperti ini, kalau kita compile, lalu jika kita run, nah dia turun ke bawah. Tapi dia akan nge-stuck di bawah. Nah, ini kita gunakan coding, yaitu code if jika buahnya sampai bawah, yaitu get y melebihi kurang dari 10 dari ukuran bagian bawah layar kita, yaitu 400, berarti 390, cuma kita bisa langsung get word height, maka set location kembali ke atas. Pokoknya adalah bagian ini. Nah, untuk code ini akan saya jelaskan kembali, yaitu gunanya untuk set location getFood.get tambah get.getWidth, maka buahnya itu akan muncul di bagian atas namun random. Bagian atasnya ini ditentukan oleh 0 karena tinggi dari layar paling atas adalah 0. Lalu random getWidth ini gunanya untuk jika dia akan menaruh buahnya secara random. Contohnya sebagai oh ya, jangan lupa yang besar kecilnya, karena getFood merupakan case sensitif yang membedakan huruf kecil dan huruf besar. Nah,
kita coba run lagi. Nah, dia akan balik lagi ke atas dan akan secara random ya. Setelah ini akan kita bikin code yang sama dengan bomb. Sama juga menggunakan tadi. Jadi tinggal kita copy aja. Tapi akan kita bedakan ke kecepatan turunnya, karena jika sama maka akan berbalap dengan buahnya, maka akan kita pelankan menjadi 2. Lalu kita tambahkan di sini misal contoh, lalu kita keluar lebih pelan dapat dilihat. Jika ini semua sudah berfungsi, kita akan memasukin counter. Jadi untuk counter ini kita pertama setting di my workflow terlebih dahulu. Kita buka open editor ya. Lalu di bagian di atas public my work ya, kita akan memasukkan code untuk counternya. Yaitu untuk code-nya adalah static counter score equal new counter score. Itu gunanya untuk membuat counter bernama score. Nah, setelah ini kita akan membuat ya counter kedua, yaitu untuk counter HP. Nah, setelah itu kita akan memasukkan dengan coding di bagian sini, yaitu add object score dan add object HP. Untuk angka-angka ini 50 ini mengatur kepada width dan 100 ini mengatur pada height. Ingat, karena dia X dulu baru Y. Setelah itu coba kita compile. Nah, maka muncul score dan SP nya. Cuman kita harus atur terlebih dahulu. Untuk SP nya kita bikin sebanyak 5. HP, lalu skornya kita bikin jadi 0. Oke, sudah bisa dilihat skor dan SP sudah muncul. Tapi fungsinya belum selesai karena kita belum memasukkan fungsi jika buahnya terkena ini maka skornya naik, dan jika bom terkena keranjang maka HP-nya turun. Untuk buah, jika skornya naik, jika masuk ke dalam keranjang, kita masuk ke code buah. Lalu di bagian bawah sini akan kita tambahkan jika buah masuk ke keranjang maka skor naik.
caranya adalah yang pertama set location. Jadi jika terkena keranjang dia akan kembali ke atas dan memasukkan skor R, menambah jadi 10 setiap terkena buah. Lalu kita coba jalankan. Tuh bisa dilihat ya, kalau buahnya masuk ke dalam keranjang dia mendapat skor sebanyak 10. Lalu setelah ini akan kita buat untuk bom. Untuk bom ini kita akan membuat bot lagi di bawah, mirip seperti yang tadi, seperti buat, cuma bedanya akan kita tambahkan my world HP -1. Jadi kita bisa ngambil dari sini. Lalu di sini kita add plus 1, -1. Lalu coba kita compile, kita run. Ya. Bentar ya. Oh, bukan di sini kita ganti, jangan lupa jadi HP. Nah, sudah ya. Bisa dilihat HP-nya turun, tapi kita masih belum memasuki code untuk jika HP 0 maka gamenya selesai. Untuk itu kita tambahkan lagi di bawahnya. Nah, bisa dilihat ya HP-nya 0 tapi masih lanjut. Jadi pertama tambahkan di sini di dalam if touching keranjang, yaitu if my world HP get value sama dengan 0, maka memunculkan skornya ada berapa. Yaitu pertama adalah
setelah tercompile, mas kita coba untuk merang. Setelah kita tambahkan dulu bomnya biar cepat ya. Nah. Oh, jangan lupa tambahkan greenfoot.stop ya untuk code-nya. Kita lebarkannya biar lebih gampang. Nah, setelah ini kita compile lagi. Kita coba lagi. Nah, game berhenti lalu menunjukkan skor. Cuman kalau seperti ini sepertinya kurang, maka mari kita tambahkan after game over. Oke, untuk game over ini kita tambahkan untuk ukurannya, kita atur agar tidak terlalu besar ya. Pertama bikin public game over terlebih dahulu. Setelah ini coba kita compile, lalu di bagian boom tadi kita tambahkan di sini code untuk memunculkan gambarnya. Agar mudah kita gunakan add object, yaitu code-nya adalah add object new class yang akan dipanggil yaitu game over, lalu tempat ukurannya. Kita akan tambah di tengah-tengah yaitu 200-300. Coba kita compile atau class. Coba new-nya kita hapus. Jangan lupa tambahkan get lock di depannya ya.
Nah, setelah itu kita coba lagi. Nah, sudah muncul yang outputnya. Lalu setelah itu kita akan membuat yang tahap terakhir adalah membuat openingnya. Pertama kita buat dulu work start dan aktor starting. Nah, di bagian satu ini kita akan install. Lalu kita atur ukurannya seperti tadi, 400 kali 600. Lalu kita add object, yaitu opening. Openingnya yang kita buat dengan class starting. Lalu coba kita compile. Setelah kita compile, coba kita lihat. Oke. Nah, untuk press enter ini codingnya kita buka di start menu tadi. Lalu kita tambahkan, yaitu jika kita tekan enter, maka dia akan membuka work, my work, dan menghapus objek tersebut. Nah, setelah ini kita compile. Fungsi dari greenfoot.setWord adalah mengubah word, kan kita sedang ada word di word start nih. Untuk pindah ke wordnya my word, kita gunakan set word, dia agar berpindah wordnya. Lalu coba kita lalu tekan enter. Nah, maka dia akan berpindah. Lalu setelah itu yang terakhir adalah memasukkan background sound. Background sound akan kita gunakan dari start pertama. Itu pertama di sini kita tambahkan code. Untuk background sound, code-nya merupakan Greenfoot Sound BG sama dengan new Greenfoot Sound. Pertama, pastikan nama background.wav ini sesuai dengan background sound kamu ya. Lalu yang terakhir kita tambahkan public void started untuk suara backgroundnya bakal looping jika lagunya sudah selesai.
Nah, code untuk looping adalah bg.prelude. Nah, sekarang jika di run, maka lagu akan mulai di background. Oke, sampai situ aja tutorial hari ini. Terima kasih setelah menonton. Terima kasih.